Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi keempat ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi biaya operasional. Pada bagian pertama ini juga dijelaskan tentang administrasi biaya bahan baku. Nah, sebelum kita memahami keseluruhan isi materi pada sesi keempat ini, maka pentingnya kita memahami perbedaan atau pengertian dari bahan baku dan biaya bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi dan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan produk. Sedangkan untuk yang biaya bahan baku ini, harga pokok bahan baku yang dipakai atau dikorbankan dalam proses produksi untuk memperoleh produk jadi. Jadi ini udah jelas dalam pengertian bahan baku dan biaya bahan baku ini sangat berbeda. Kalau bahan baku ini merupakan bahan utama, tapi kalau biaya bahan baku itu menitik beratkan pada harga pokok produk bahan baku yang sudah dipakai atau yang sudah digunakan dalam proses produksi pembuatan produk jadi. Selanjutnya kita memahami konsep biaya bahan baku. Jadi konsep biaya bahan baku ini dimulai dari bahan baku memiliki dua sisi, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung ini merupakan biaya bahan baku yang secara langsung berhubungan dengan dihasilkannya suatu barang. Sedangkan bahan baku tidak langsung ini merupakan biaya bahan baku yang tidak berhubungan secara langsung dengan dihasilkannya suatu barang. Jadi contohnya pada perusahaan mebel, di mana perusahaan mebel tersebut memproduksi beberapa meja maupun kursi. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahan baku langsungnya adalah berupa kayu dan bahan baku tidak langsungnya itu adalah berupa lem atau perekat, kemudian paku dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai proses pengadaan bahan baku. Nah, di sini kalau bahan baku itu digunakan untuk barang ataupun jasa yang memiliki kualitas terbaik. Maka dari itu, pada pengadaan bahan baku ini harus melaksanakan mekanisme yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, di sini ada proses pengadaan bahan baku yang secara sistematis mengikuti alur atau bagan yang dimulai dari unit kerjanya, bahwa pada proses pengadaan bahan baku ini dilakukan yang pertama kali yaitu dengan adanya permintaan pengadaan bahan baku dari unit kerja, yang unit kerja ini akan melaksanakan kegiatan produksi atau operasional perusahaan. Kemudian permintaan tersebut disajikan dalam bentuk bill of material yang berisi daftar kebutuhan bahan baku ataupun persediaan lainnya. Nah, daftar kebutuhan bahan baku ini selanjutnya diterima oleh kepala bagian atau divisi. Nah, di sini untuk diperiksa atau di cross check dengan anggaran production budget atau anggaran produksinya. Nah, selanjutnya dari hasil otorisasi pada kepala bagian atau divisi di sini berupa purchase requisition atau permintaan pembelian yang disampaikan kepada bagian pengadaan. Nah, pada bagian pengadaan ini juga mengadakan review atau recheck berdasarkan wewenang atau tanggung jawab yang dimilikinya. Jika disetujui, maka ia akan mengotorisasi dengan 3 kemungkinan cara atau pemesanan pembelian. Jadi sebelum di PO ini, nah di PO atau di purchase order, pada bagian pengadaan akan melakukan pemilihan pemasok dari daftar pemasok, ini suppliernya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah disampaikannya PO kepada pemasok yang terpilih. Nah, di samping PO kepada pemasok tersebut, bagian pengadaan juga mengirimkan material requisition yang dari mana material requisition ini
kepada bagian gudang atau divisi pergudangan. Nah, untuk apa? Untuk menginformasikan adanya aktivitas pengadaan. Nah, jadi setelah pemasok menerima PO atau purchase order, ia akan mengirimkan pesanan yang dimaksud untuk selanjutnya diterima oleh bagian gudang tersebut. Nah, selanjutnya pada saat penerimaan barang, bagian gudang akan mencatat penerimaan tersebut. Nah, dalam kartu persediaan untuk selanjutnya disampaikan kepada divisi akuntansi. Nah, ini salah satu dari proses pengadaan bahan baku yang secara sistematis menurut alur bagan dari mulai unit kerja sampai dengan divisi akuntansinya. Nah, selanjutnya kita memahami manajemen persediaan. Nah, kenapa? Karena ketika kita membeli bahan baku, maka bahan baku yang sudah kita beli akan disimpan di dalam gudang. Nah, di penyimpanan bahan baku di dalam gudang ini dinamakan dengan persediaan biaya bahan baku. Jadi ada dua macam biaya bahan baku yang di dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah biaya pesanan, yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya pesanan ini merupakan biaya untuk memesan dan menerima pesanan, dan biaya penyimpanan ini biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Nah, ini ada dua macam biaya dalam manajemen persediaannya. Nah, kemudian bagaimana model persediaannya? Di sini pada manajemen persediaan secara modern, perusahaan dapat mengaplikasikan model pemesanan persediaan yang akan lebih mengoptimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan tadi, yaitu dengan model Economic Order Quantity atau disingkat dengan EOQ. Nah, jadi Economic Order Quantity ini merupakan jumlah pesanan ekonomis yang harus diambil perusahaan setiap kali melakukan pemesanan persediaan. Dan EOQ ini bisa dirumuskan yaitu akar 2P dikalikan dengan D dibagi dengan C, artinya yang angka 2 ini adalah nilainya konstan dari rumus EOQ, kemudian P-nya ini adalah harga satuan dari persediaan yang dipesan atau biaya pemesanan, kemudian D-nya itu adalah jumlah kebutuhan tahunan persediaan bahan baku atau jumlah barang pemesan yang diminta. Nah, dan C-nya ini adalah biaya penyimpanan. Nah, kemudian kita bisa contohkan di sini, yaitu pada PT ABC merupakan perusahaan reparasi barang-barang elektronik. Suku cadang yang dibutuhkan dibeli dari luar perusahaan dengan data yang diperoleh, D-nya ini jumlah barang yang dimintanya ini sebanyak 20.000 unit. Nah, Q-nya jumlah unit yang dipesannya 2.000 unit, yang biaya pemesanannya Rp1.000 per pesanan, dan yang biaya penyimpanannya itu sebesar Rp40 per unit. Kita bisa menyelesaikan sebelum masuk ke dalam rumus EOQ-nya. Yang pertama harus kita selesaikan adalah berapa banyak pesanan per tahun, pemesan yang per tahun. Nah, di sini bisa dilambangkan D dibagi dengan Q. Nah, D-nya itu kan jumlahnya 20.000 unit dibagi Q-nya itu di dalam soalnya itu adalah 2.000 unit. Sehingga banyaknya pemesan dalam per tahun ini 10 kali pemesanan. Yang kedua adalah biaya pemesanan total. Biaya pemesanan total ini diperoleh dari rumus yang pertama dikalikan dengan biaya pemesan. Nah, di sini yang dihasilkan untuk yang pertama ini adalah 10 kali dalam setahun. Nah, kemudian dikalikan dengan biaya pemesannya sebesar Rp1.000 per pesanan, sehingga hasilnya Rp10.000. Kemudian persediaan rata-rata diperoleh dari jumlah unit dibagi 2. Nah, 2 ini adalah konstan. Nah, jumlah unitnya di dalam soal itu 2.000 unit, tinggal dibagi 2, ya dibagi 2 sehingga hasilnya 1.000. Kemudian biaya penyimpanan totalnya,
biaya penyimpanan total diambil dari persediaan rata-rata, kan hasilnya 1.000 dikalikan dengan biaya penyimpanannya sebesar Rp40 per unit, sehingga hasilnya Rp40.000 biaya penyimpanannya. Kemudian biaya persediaan totalnya kita tinggal mentotalkan dari biaya pemesanan total ditambah dengan biaya penyimpanan total, sehingga total biaya persediaannya sebesar Rp50.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus EOQ-nya. Rumus EOQ-nya tadi akar 2 D dikali P dibagi C, kita tinggal masukkan aja angka 2 konstan dikalikan dengan 20.000 tadi, nilai jumlah barang yang diminta atau jumlah pesanan yang diminta dikalikan dengan P biaya pemesannya dibagi dengan C biaya penyimpanan. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 1.000, maka kita hitung kembali ketika jumlah yang dipesanan Q-nya dengan jumlah 1.000 berubah dengan jumlah 1.000 unit, maka kita hitung kembali sama seperti yang di awal, banyak pemesanan per tahun, kita menggunakan rumus yang sama, D dibagi Q, D-nya itu nilainya 20.000. Nah, sekarang Q-nya ini adalah 10.000 ya, 1.000 unit, bukan 2.000 unit lagi, tapi 1.000 unit, sehingga jumlah banyaknya pemesanan per tahun ini meningkat menjadi 20 kali pemesan. Kemudian biaya pemesanan total di sini D sama dibagi dengan Q dikalikan dengan P, caranya sama. Nah, tinggal yang membedakan ini adalah 20 kali pemesanan yang dihasilkan pada banyaknya pemesanan per tahun. Dikalikan dengan Rp1.000 nilai P-nya, maka hasilnya Rp20.000. Persediaan rata-ratanya sama dengan Q dibagi 2. Q-nya ini 1.000 yang dihasilkan dari rumus EOQ dibagi dengan 2, maka hasilnya 500 unit. Biaya penyimpanan total tinggal kita ambil dari persediaan rata-rata, kemudian dikalikan dengan biaya penyimpanannya, sehingga hasilnya ini adalah 20.000. Kemudian yang terakhir biaya penyimpanan, biaya persediaan totalnya ini Rp20.000 ditambah dengan Rp20.000. Ini sama-sama Rp20.000 biaya pemesanan total dengan penyimpanan totalnya, sehingga nilainya sebesar Rp40.000. Nah, jadi ini sudah jelas ya, jika jumlah unit yang dipesan sebanyak 1.000 unit, maka total biaya persediaannya adalah minimal ditandai dengan besarnya biaya pemesanan, yaitu 20.000, dan biaya penyimpanannya sama-sama 20.000. Nah, kemudian model yang kedua adalah reorder point. Nah, di sini reorder point itu merupakan salah satu posisi atau di mana perusahaan harus mulai melakukan pemesanan kembali. Nah, rumus dari order point ini jumlah unit yang terjual dalam satu periode dikalikan dengan masa tunggu atau lead time-nya. Di sini bisa dicontohkan pada perusahaan ABC telah menghitung jumlah pesanan ekonomisnya pada angka 988 paket. Nah, di sini perusahaan tersebut adalah proses penjualan tape recorder yang biasa menjual 247 unit paket tape per minggu. Sedangkan masa tunggu atau lead time-nya ini pemesanan bahan baku selama 2 minggu. Maka berapa besar RO-nya, reorder point-nya di sini adalah 247 dikalikan dengan angka 2 masa tunggunya atau lead time-nya, maka hasilnya 494 paket. Nah, kemudian bagaimana akuntansi biaya bahan baku? Kita menghitung akuntansi biaya bahan baku yang terkait dengan adanya biaya angkut. Nah, biaya angkut ini harus diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli.
Metode yang dapat digunakan di sini adalah yang pertama perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, yang kedua perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang ketiga biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Ini salah satu contoh dari akuntansi biaya bahan baku ketika biaya angkutnya itu diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, di sini kita bisa contohkan bahwa perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini ada jenis bahan baku A, B, dan C. Beratnya sudah ada di dalam soal. Kita tinggal menghitung alokasi biaya bahan bakunya. Nah, alokasi biaya bahan bakunya ini kita menghitungnya dari pada kolom 2 dikalikan dengan jumlah 300. Nah, karena 300-nya ini adalah alokasi biaya angkut secara keseluruhannya. Ini sebenarnya udah ada di dalam soal 300 ini, tapi bagaimana kita bisa menghitung masing-masing jenis bahan baku dalam alokasi biaya angkutnya. Nah, begitu juga dengan yang jenis bahan baku B. Begitu juga dengan yang C. Caranya sama, tinggal kita kalikan. Kalau untuk yang persentasenya tinggal membagi aja dengan jumlah 800-nya ini. Yang 800-nya ini kan kita tinggal totalkan seluruh jenis bahan bakunya. Nah, ada yang A 400, 350 untuk B, dan C-nya 50, jadi totalnya 800 ya. Jadi 400 dibagi 800, 350 dibagi 800, 50 dibagi 800. Begitu caranya untuk menghitung alokasi biaya angkutnya, sehingga nanti persentasenya harus 100%. Kemudian yang kedua adalah perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku. Nah, di sini harga faktur tiap jenis bahan bakunya yaitu untuk jenis A, B, C, dan D. Di sini harga faktur 100, 150 ini sudah ada di dalam soal. Jadi kita nggak perlu menghitungnya. Yang perlu kita menghitung adalah pembagian biaya angkutnya sama harga pokok bahan baku. Nah, di sini untuk yang jenis bahan baku A 8.000 itu diperoleh dari di kolom 1 untuk 100.000 dikalikan dengan 0,08. 0,08 ini diperoleh dari 48.000 dikali dengan 600 ribunya. Jadi 48.000 ini sudah ada di dalam soalnya. Kita tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung dari mana 48.000 tersebut. Kemudian untuk yang B juga caranya sama, yang C dan D juga caranya sama, sehingga kita totalkan jadi 48.000 harus sama, harus seimbang dan sesuai. Nah, kemudian harga pokok bahan bakunya di sini yaitu kita tinggal tambahkan aja semuanya mulai dari jenis bahan baku A, B, C, dan D sehingga totalnya 648. Kalau kita selisihkan kan tetap nilainya 48.000. Kemudian untuk yang ketiga biaya angkut yang diperhitungkan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, di sini jenis bahan baku A, B, dan C ini soal yang berbeda masing-masing biaya angkutnya. Nah, untuk yang A 25.000, yang B 15.000, dan C 10.000. Harga fakturnya di sini juga sudah di dalam soal sehingga totalnya 13.500.000. Nah, yang perlu kita perhitungkan di sini adalah biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif. Nah, di sini kita kalikan dengan biaya angkut yang dibebankan itu tarifnya 50 udah dalam soal ya. Nah, tinggal kita kalikan aja 25.000 dikalikan 50 rupiah ya hasilnya 1.250.000. Begitu juga dengan yang jenis bahan baku B ataupun C sehingga totalnya 2.500.000. Kemudian harga pokok bahan bakunya ini, nah untuk yang A-nya ini 6.250.000 rupiah. Kita tinggal tambahkan pada kolom 2 yaitu
5 juta ditambah dengan 1.250.000 rupiah. Begitu juga dengan yang B dan C, caranya sama, sehingga nilainya 16 juta. Nah, kemudian bagaimana penilaian persediaan akhirnya? Nah, kalau kita menilai persediaan akhir bahan baku, ini ada 5 cara atau metode, yaitu identifikasi khusus. Kalau identifikasi khusus itu kan harus mengenali setiap jenis bahan bakunya. Nah, kalau memang harganya berbeda itu harus ditandain. Itu yang dinamakan dengan identifikasi khusus. Kemudian MPKP atau disebut dengan FIFO, Phase In, dan Phase Out. Artinya barang yang masuk pertama, keluar pertama itu yang akan diperhitungkan. Begitu juga dengan LIFO. LIFO bukan P ya, tapi F, LIFO. Last in and phase out, atau barang yang masuk terakhir kali, keluar yang pertama. Itu yang akan diperhitungkan pada penilaian persediaan akhir. Rata-rata bergerak. Nah, rata-rata bergerak itu tinggal membagi totalnya saja, dan biaya standar pun juga bisa digunakan untuk menilai persediaan akhirnya. Nah, kemudian di sini sudah sangat jelas untuk yang metode identifikasi khusus, MPKP, MTKP-nya, kemudian metode rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokoknya dengan jumlah satuannya. Metode biaya standarnya ini adalah harga taksirannya yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian contohnya di sini sangat sederhana, bahwa persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2013 terdiri dari untuk 600 kg itu per kilonya ini Rp2.400, kalau dikalikan jadi Rp1.440.000. Kemudian untuk yang selanjutnya 400 kg. Jadi per kilogramnya ini 2.500, kalau dikalikan jadi 1 juta. Transaksi pembelian bahan baku selama bulan Januari tersebut, di sini mulai tanggal 6 Januari, kuantitas transaksinya ini melakukan pemakaian, harga belinya 700, kemudian pada tanggal 15 melakukan pembelian dengan harga beli 1.200, dengan per kilonya itu 2.750. Sehingga kalau dikalikan jadi Rp3.300.000. Begitu juga dengan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Januari. Nah, kita membuat yang metode penilaian persediaan akhir. Yang pertama ini adalah FIFO. Nah, kalau yang identifikasi khusus itu tidak perlu untuk diperhitungkan, karena kita hanya menandai mana jenis bahan baku yang harganya berbeda. Itu saja sih. Kemudian kalau yang metode FIFO ini kita perhitungkan, yang dimana phase in and phase out. Barang yang pertama kali masuk itu yang akan diperhitungkan terlebih dahulu. Tanggal 1 Januari ini kan terjadi persediaan awal. Persediaan awalnya tadi ada yang 600 kg dan 400 kg per kilogramnya sudah ditentukan, kita kalikan sehingga jumlahnya sebesar 1.440.000 dan 1 juta. Kemudian yang tanggal 6 Januari ini terjadi pemakaian. Kalau terjadi pemakaian, kita taruh di dalam kolom pemakaian 600 dikalikan dengan jumlah 2.400, maka hasilnya 1.440.000. Nah, karena pemakaiannya tadi di dalam soal pada tanggal 6 Januari sebesar 700, maka yang sisa dari persediaan akhir ini kita ambil yang 100, sehingga sisanya ini tinggal 300, supaya yang dipakai 700 itu habis semua. Nah, nanti sisanya masuk ke dalam persediaan akhirnya ini, yaitu 300. Nah, kita kalikan tetap dengan nilai 2.400 karena merupakan masih tersisa persediaannya. Nah, sehingga hasilnya Rp750.000.
Kemudian pada tanggal 15 Januari terjadi pembelian sebesar 1.200 dengan per kilonya ini adalah 2.750 sehingga kalau dikalikan jadi 3.300.000. Nah, kemudian karena ini masih tersisa, maka kita pindahkan ke tanggal 15. Kemudian yang 1.200 ini belum terpakai karena masih pembelian. Kalau kita membeli bahan baku, maka ditaruh di dalam gudang yang menjadi persediaan bahan bakunya yang belum diproses. Itu sebesar 1.200. Nah, sehingga pada tanggal 17 Januari di sini terjadi pembelian lagi, yaitu sebesar 500 kg dengan per kilonya 3.000. Nah, kemudian tinggal dikalikan aja sama dengan tanggal 15, yaitu sebesar 1.500.000. Nah, untuk persediaan pada tanggal 15 tadi, kita pindahkan ke tanggal 17. Begitu juga yang tanggal 17 yang belum terpakai karena masih pembelian. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari terjadi pemakaian. Berapa pada tanggal 21 Januari terjadi pemakaian, yaitu sebanyak 1.100 kg. Nah, di sini kita ambil yang 300-nya ini, yaitu 300 pada tanggal 6 Januari kita habiskan terlebih dahulu, kemudian nanti sisanya kita ambil di 1.200. Nah, jadi untuk yang 1.200 ini akan menjadi sisa di tanggal 21 sebesar 400 kg. Nah, untuk yang 500 ini karena masih belum terpakai, karena yang tanggal 15 1 Januari ini masih tersisa 400 kg, maka ini kita masukkan ke dalam persediaannya. Nah, sehingga kalau udah pemakaiannya itu tepat untuk jumlah 1.100 kg. Nah, kemudian di sini kita tinggal totalkan saja, ya, mulai dari kuantitasnya, jumlahnya, kemudian pada pemakaian juga seperti itu sama kita totalkan. Nah, itu yang termasuk metode fish in and fish out-nya. Kemudian bagaimana less in and fish out-nya atau metode LIFO-nya? Nah, di sini kita saldo awalnya sama dengan yang di atas, karena barang yang terakhir kali masuk itu yang akan diperhitungkan. Nah, di sini tanggal 6 Januari sebanyak 400, ini 400 ya kilogram, dikalikan dengan 2.500 maka kan hasilnya 1 juta, karena pada tanggal 6 Januari itu terjadi pemakaian sebanyak 700 kg. Nah, kemudian kita ambil yang yang untuk selanjutnya kita ambil yang 300. Nah, 300-nya ini kan karena dia pertama kali masuk, maka itu yang terakhir diperhitungkan. Nah, yaitu 300, jadi sisanya ini adalah pada tanggal 6 persediaan awalnya itu tersisa 300. Nah, ini yang terakhir masuk ini adalah 400 kg, maka itu yang kita perhitungkan pertama, baru sisanya itu dari 600 kg. Kemudian pada tanggal 15 Januari terjadi pembelian 1.200 dengan per kilonya 2.750, maka tinggal dikalikan jadi 3.300.000. Nah, 300 yang masih tersisa di tanggal 6 Januari kita pindahkan ke tanggal 15 Januari. Kemudian karena dia pembelian, belum ada pemakaian, maka tinggal dipindahkan ke dalam persediaannya. Nah, untuk tanggal 17 Januari itu terjadi pembelian sebanyak 500 kg, per kilogramnya itu 3.000. Maka kalau dikalikan kan 1.500.000.
Nah, kita pindahkan yang sisa persediaan pada tanggal 15 Januari di sini kita pindahkan. Kemudian karena ini pembelian juga tetap masuk ke dalam persediaan. Nah, kemudian yang terakhir tanggal 21 Januari terjadi pemakaian. Yang pemakaian ini yang terakhir, yang masuk terakhir itu yang kita pakai terlebih dahulu dikalikan dengan 3.000 maka hasilnya 1.500.000. Nah, kemudian 600 supaya yang dipakainya itu 1.100, maka yang 600-nya itu kita gunakan yang 1.200. Nah, 1.200 sehingga sisanya sama 600 kilogram. Nah, di sini sudah jelas dalam metode LIFO atau less in and phase out. Barang yang terakhir kali masuk itu yang diperhitungkan pertama kali. Nah, kita tinggal totalkan saja masing-masing transaksi, baik pembelian maupun transaksi pemakaiannya. Nah, kemudian metode rata-rata bergeraknya. Nah, di sini kita memperhitungkan metode rata-rata bergerak pada saldo awalnya atau persediaan awalnya itu 600 dan 400, tinggal kita kalikan, totalkan jadinya 1.000. Nah, karena pemakaiannya 700, maka kita ambil yang dari 1.000 ini, yang 1.000 totalnya. Nah, 1.000 totalnya kita kalikan dengan total dari 2.440. Nah, sehingga ini sisa dari 1.000 ini kan 300. Nah, kemudian pada tanggal 15 ini kan terjadi pembelian juga, yaitu 1.200 kilogram dengan per kilogramnya 2.750. Nah, kemudian yang sisa tadi di tanggal 6 itu 300, kemudian 1.200 karena masih belum terpakai, sehingga totalnya ini adalah 1.500. Nah, kemudian untuk tanggal 17 Januari, di sini pembeliannya 500 dengan per kilogramnya 3.000, maka yang 1.500-nya ini kita pindahkan dalam persediaan pada tanggal 17, kemudian 500-nya karena belum terpakai, tetap kita masukkan ke dalam persediaan sehingga totalnya 2.000. Nah, di sini pemakaiannya ini adalah 1.100. Langsung saja untuk 1.100 pemakaiannya. Jadi sisa dari 2.000 kilogram di persediaannya ini 900 kilogram. Tinggal dikalikan saja. Kemudian baru kita totalkan masing-masing transaksinya, baik pembelian maupun dengan pemakaian. Nah, di sini kita yang terakhir adalah menggunakan metode biaya standar. Ini berbeda contohnya untuk yang metode biaya standar. Kita contohkan di sini pada PT ABC menghasilkan satu macam produk besarnya biaya standar bahan baku per satu output produk untuk tahun anggaran 2010 adalah 5 kg. Bahan baku dengan harga standarnya sebesar 100.000 per kilogram. Jadi tinggal kita kalikan saja sehingga hasilnya Rp500.000. Kemudian data persediaan bahan baku untuk bulan Januari 2010 di sini adalah pembelian bahan baku sebanyak 300 kg dengan harga belinya ini 105 per kilogram. Kemudian pemakaian bahan bakunya juga 240 kg untuk diolah menjadi 5 buah produk. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung selisih bahan baku dan selisih kuantitasnya. Untuk selisih bahan bakunya ini kita menggunakan rumus kuantitas aktual yang dibeli dikalikan dengan harga beli aktualnya. Jadi tinggal masukkan aja 250 dikalikan dengan 105 sehingga hasilnya 26.250.000. Ini tinggal dimasukkan, nilainya sudah ada di dalam soalnya, sehingga selisihnya
untuk bahan baku ini mengalami kerugian. Karena apa? Karena harga beli standarnya lebih kecil dari harga beli aktualnya. Begitu juga dengan selisih kuantitasnya. Nah, di sini 240 dikali 100, 300 dikali 100, sehingga hasilnya selisih kuantitas bahan baku untung sebesar 6 juta. Nah, kita bisa melihat untungnya ini dilihat dari harga beli standarnya itu lebih besar dari harga beli standar yang jumlahnya 240. Nah, di sini udah jelas ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.